حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لما نلوذ به سواك عند حلول الحديث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع جودك الدنيا وضالتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Al-Mukarramun yang sama kita muliakan, sama kita hormati para guru-guru yang hadir. Wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan maulidahnya, Al-Mukarram guru kita Gifit Rasya ini, juga Al-Mukarram Dr. Sugiarto, Al-Mukarram Ustaz Imam Adi Syauki, Al-Mukarram Ustaz Saiful, Al-Mukarram Ustaz yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan mahabbah serta ta'zim saya kepada para guru sekalian. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah berikan sehat panjang umur, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam hidupnya, serta diberikan kemanfaat dan barokah ilmu-ilmunya untuk kita semuanya. Juga Sohibil Bait Bang Ponco yang tadi menyampaikan sambutannya, ya, yang totalitas, ya, totalitas yang lihat gitu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Bang Ponco pulang umroh ya, Bang Ponco, mulai haji ya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Juga seluruh jamaah yang hadir serta tak lupa seluruh jajaran pengurus PPH, para pencari hidayah di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan keistiqomahannya tidak pernah pudar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sudah banyak disampaikan oleh guru kita. Hakikatnya pribadi kita ini bukanlah siapa-siapa. Bahkan ketika Allah sampaikan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sambungan ayatnya wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini cuma, bahkan ya kemana-mana yang dibawa cuma najis. Ngaji aja bawa najis kita, pulang ngaji nambahin najis, itu tahu dimakan, itu kan kemudian jadi kotoran, jadi najis. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang mengistilahkan begini, ada orang yang mengistilahkan ada najis yang memang hakikatnya najis, ada najis yang dibuat najis. Sesuatu yang bukan najis tapi kemudian berubah jadi najis, atau bahasa fikih disebut mutanajis. Anjing najis, emang dari zaman dulu udah najis. Mau dikebekin kayak apa tuh anjing, direndam sekalipun pakai air zam-zam misalnya, tetap najis.
babi pun sama, najis. Hadirin, najis yang sudah ditakdirkan memang dia adalah najis, ya tidak ada hinanya. Cuma persoalannya ketika yang Allah takdirkan itu suci tapi dinajiskan. Kan kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan suci. Ya kita nih suci hanya Subhanahu wa ta'ala. Seiring waktu seringkali kita jadikan diri kita ini ketempelan najis. Kita ngaji fikih, orang tidur itu ngilernya nggak jadi najis. Tapi kalau dia sebelum tidur itu makan sesuatu yang najis, ngilernya jadi najis. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada najis yang zahiriyah, ada najis yang batiniyah, atau mutanajis yang zahiriyah, mutanajis yang zahiriyah. Seringkali mata kita yang harusnya ini suci melihatnya, tapi dibuat mutanajis. Penglihatan kita, penglihatan yang najis. Bahkan gak sedikit orang seringkali nyebut najis banget loh, gitu. Karena bisa jadi ternyata seluruh diri kita ini bukan najis, udah ketempelan najis. Bahasa lain najis itu sesuatu yang kotor, menjijikan, kotor itu. Maka mulut yang membicarakan, lisan yang membicarakan tentang keburukan orang lain, ini menajiskan kata-katanya. Senang kalau orang sudah senang dengan ngobrolin kejelekan orang lain, maka hadirnya dirahmati Allah. Sama halnya dia demen makan sesuatu yang najis, yang kotor. Dan cenderung kita begitu. Ya, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hampir kullayomi, tiap hari yang kita bicarakan kan keburukan. Enggak si A ya B, enggak si B ya si C. Terus begitu. Seolah tidak pernah habis dengan topik ini. Seolah enggak pernah habis dengan bahasan mengenai keburukan orang lain. Sedikit kita bicara tentang kebagusan orang, sedikit. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mata pun begitu. Nggak bisa, ini mata kalau sudah mau najis, ketempelan najis, biasa lihat sesuatu yang buruk-buruk, lihat sesuatu yang baik, tetap anggapannya buruk. Ya bisa jadi misalnya Bang Pocong kan pakai gamis kan keren. Sebagian orang yang lihat kan mungkin akan berpikirnya aneh, Pocong lagu apa sih? Ya nggak coba? Ya nggak? Ke mata kita karena biasanya mata niatnya yang jelek-jelek terus hadirin. Mata yang biasa lihat jelek, kalau melihat sesuatu yang jelek dia bagus ya. Nonton video nih dangdut misalnya, lagunya Joko Tingkir ngombe es dawet ya. Anak itu ketika joget, kan gitu tuh mata biasa buruk, ngelihat sesuatu yang buruk jadi bagus. Goyang, mantap bener. Ya ada, bener nggak gitu, bener. Kenapa mata udah biasa gitu? Matanya udah biasa gitu. Ada rahmat Allah Subhanahu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuatu yang bagus itu pandangannya enggak resah. Ya artinya bagus menurut Allah. Itu enggak resah. Tapi jelek yang menurut Allah buat mata yang biasa melihat keburukan, ya, mata-mata yang mutanajis, ya ketempelan najis, ya bawaannya bagus terus urusan-urusan jelek itu. Enggak sedikit Allah Subhanahu wa ta'ala
lihat orang pada mabuk, mata enjoy saja. Tapi lihat orang pada ngaji, sewot bawahnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ngaji, ya, ini ngaji, katakanlah kan umum ya, ada pengajian yang nutup jalan dan sebagainya. Ya, nutup jalan dan sebagainya. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mabuk yang nutup jalan, enjoy aja dia. Dia sampai orang mabuk pada pikir begini. Tapi kalau ada orang ngaji nutupin jalan, udah beda lagi kalimatnya. Ini orang ngaji nggak ada pikiran aja kan? Itu hadirin rahmati Allah. Ini mata udah wallahu alam. Atau apakah mutanajis ketebalan, atau bisa jadi itu mata udah berubah najis. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udhun, kita punya telinga pun sama. Ya. Cenderung kita ini enggak ikut dengan kalimat undur ma qal wala tandur man qal. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Nyatanya hadirin, telur yang keluar dari pantat ayam toh kita doyan, dari pantat ayam. Ya, itu kita pada doyan. Ya, rahmati Allah Subhanahu. Bahkan kemarin musim kurban, ya masa kemarin musim kurban, biji berebut kita. Ya, ada timbang biji tempat buang aja. Tapi kita dokong gitu. Biji ya, kalau kata biji kan kita Subhanahu. Biji siapa yang lupa biji? Hilangkan biji lupa. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jadi telinga kita biasa dengar sesuatu yang baik, siapapun yang bicara harusnya tetap senang. Harusnya tetap senang. Ini berarti telinga udah biasa dengar yang bagus-bagus. Tapi kalau telinga biasanya dengar yang gak bagus-bagus nih, ini telinga yang mutanajis. Ini kalau dengar orang ngomong baik, tapi yang ngomong orang yang gak baik, itu mesti dia gak baik. Rasulullah SAW itu ketika beliau hidup, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang membicarakan tentang kebaikan, baik itu dari kalangan kulit hitam atau dari kalangan para budak atau kalangan orang-orang masakin, fuqara, itu subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Sebab apa? Rasulullah udah biasa dengar yang bagus-bagus, membiasakan diri dengan yang bagus-bagus. Masyaallah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji, katakanlah ngaji satu bab, bahasanya setengah jam, dengan lagu Roma satu album, kita dengar ya 1 jam bisa jadi. Kira-kira lebih senang ngaji satu bab apa lagu Roma satu album? Dua-duanya suka kan gitu ya. Ya itu PPH kalau gitu. Ya Roma aja teman kita ngaji teman gitu ya. Subhanahu wa ta'ala. Ya ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti selama ini ada hal yang belum kita biasakan untuk menjadi baik. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun maaf, kita punya pantat alas kita untuk duduk, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau biasanya duduk di tempat-tempat yang enggak baik, di tempat baik kurang betah, ya bawahnya pengen geser mulu. Iya enggak? Ya bawahnya gitu. Kecuali jamaah kita. Coba habis gimana lagi terpaksa ini ngopi lagi. Hadirin rahmati Allah. Jadi ternyata belum kita jadi orang yang membiasakan diri dengan banyak kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun
ketika seseorang panca inderanya dibiasakan dengan keburukan, ya zahiriyahnya dibiasakan dengan keburukan, maka keburukan itu jadi nuktatus sauda, titik-titik hitam yang sampai ke hati. Pada akhirnya batiniyah kita itu mutanajjis. Hati kita ini cenderung sesuatu yang pokoknya udah gak demen aja sama apapun. Selama itu kebaikan pokoknya udah gak demen. Nah kalau orang sudah sampai di level ini separah-parahnya sakit batin. Ini sulit, gak ada obatnya, ada subhanahu wa ta'ala. Tapi ada terapinya, lambat. Yang dikhawatirkan belum sempat sembuh, mampus. Ini persoalan. Belum sampai sembuh di batin, itu mati dia. Nah ini persoalan. Ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, ma'asyiral hadirin, ini kan cara kita ya belajar biasain. Dulu kita nggak tahu ketika si bayi ini tumbuh dewasa, ya si bayi ini berangkat jadi balita misalnya, atau dia makin tumbuh dewasa, kita nggak tahu yang kita suapin dia demen apa enggak, kan kita nggak tahu. Ya, cuman sebisa mungkin kita coba nih supaya si bayi rasa dia suka. Nah, ini ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kita sekolah pun kita nggak tahu dia betah apa nggak di sekolah, apalagi sekarang yang baru masuk. Ya mungkin sebagian anak-anak sekarang kan yang baru masuk karena demennya banyak temennya, temen baru, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu dia baru ngerasain stres. Masuk dari jam 7 pulang jam 2 SDIT, bener ya? Enggak. Apa SD negeri? SD negeri jam berapa ya? Jam 12 pulang ya? Jam 12 pulang. Nah ini ada rahmat Allah subhanahu. Dan ini apalagi anak yang mondok, itu belum tentu, jarang lah bocah mondok, betapa jarang. Ya, bocah kalau ujuk-ujuk mondok langsung betah, ini pikirannya aneh bocah. Ada subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi bocah bisa langsung betah di pondok, satu bapaknya galak, ya, yang kedua emaknya cerewet, makanya dia mending di pondok gak tahu. Tapi hadir rahmat Allah, sehari 2 hari mereka ngerasain kurang nyaman, lambat laun mereka nyaman. Sedikit demi sedikit mereka nyaman. Nanti ada fase di mana seseorang gak nyaman. Hidup tuh begitu. Orang ngaji sama, biasa jadi baik itu satu saat ujiannya besar. Semakin Allah demen ibtalahu, makin diuji sama Allah. Makin kita demen sama ngaji ini makin dekat sama Allah. Enggak ujuk-ujuk langsung nyaman, enggak. Hadirin, itu bakal diuji. Ada kalanya kita bete banget itu. Ngaji mah pengen, urusan banyak banget. Ya, udah mau berangkat, WA masuk, kapan punya duit? Ya, WA belum kelar dibaca, telepon masuk. Itu bilang, lah kapan yang boleh masuk? Tagihan mulai dari pagi ada subhanahu wa ta'ala. Mana motor dikejar leasing, kan ya, listrik bunyi aja. Ya Allah ya Rabb, daftar ulang belum sempat dibayar. Ya. Udah daftar ulang belum ini? Alhamdulillah rahmat Allah, duit seragamnya belum bayar juga kita. Di masyarakat, di kala itu ujian Allah kasih. Mampu istighfar Allah kasih kita jadi orang pilihan. Itu ma'asyiral hadirin rahmat Allah. Kalau sudah Allah pilihkan kita, maka dikembalikan kondisi kita yang dulu dilahirkan dalam keadaan suci, disuciin kembali. Itu yang tadinya pada najis jadi kembali suci lagi. Berat hadirin rahmat Allah. Kemarin musim kurban, nyuci jeroan gampang apa susah? Atau kayak mulu kan ya? Itu yang jelas kelihatan aja kita masih susah nyucinya, apalagi nggak kelihatan. Ini kan kita punya batin najis yang nggak kelihatan, yang kelihatan aja masih susah kita gebegin. Kang Jaya itu bersihin pala sapi berasa semalaman ya,
Itu timbang bulunya doang yang dikerahkan ini. Segala apa disiram air panas ya. Ya macam-macam. Orang kalau udah kebangetan susah dalam hati di dunia nggak mau bersihin diri, ntar Allah yang bersihin di kuburan. Oh, di alam barzakh Allah yang bersihin. Lu dulu nggak mau bersihin diri sendiri, gue yang bersihin. Hadirin disiram air panas. Nah, iya. Nah, bersihnya bagaimana? Dibakar, biar pada rontok. Nah, pertanyaannya kira-kira pengen bersihin di sini apa ntar dah? Kan gitu ya. Gimana saudara hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini kan ikhtiar kita. Usaha kita kali-kali aja. Dan guru kita sampaikan, ya tadi guru kita sampaikan banyak bantu orang, kemudian bertawadhu, itu bagian dari semua ikhtiar kita. Kali-kali aja Allah bersihin diri kita dari hal-hal yang kita mengotori diri sendiri. Sebab ini semua diri kita kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bakal kembali kepada Allah. Cuma ketika balik kepada Allah jangan sampai detil banget. Ya hadir, kita punya motor dipinjam orang, dipulang dek kilo banget. Kira-kira marah bangga. Buset, orang pikirannya kemana ya kan gitu ya.